Berita sebelumnya menyebutkan ada dugaan kasus penggelapan tanah kas desa atau TKD Desa Ngujung. Saat itu Imam Yudianto, Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Desa Ngujung, mengancam akan melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum. BPD memandang apa yang dilakukan Eko Prasetyo, Kades Ngujung, diduga telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan tindak pidana korupsi. Akhirnya, pada hari Selasa 14 Juli 2020 malam, Kepala Desa Ngujung Eko Prasetyo mengadakan pertemuan di Balai Lumbung Ketahanan Pangan Desa Ngujung dengan maksud akan mengumpulkan seluruh anggota BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta mengundang Forkombinca dan dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD guna meluruskan permasalahan yang terjadi di Desa Ngujung. Kepala Dinas PMD Magetan Eko Murianto mengatakan permasalahan yang ada di Desa Ngujung ini terjadi karena adanya tahapan yang tidak dilalui. Maka direkomendasikan untuk mengembalikan dahulu atau dinolkan dan diulang dari awal. Sedangkan untuk penyewaan lahan kas desa maksimal penyewaan itu hanya 3 tahun dan jangan sampai melewati 3 tahun lebih untuk penyewaan tersebut. Eko Murianto menambahkan, dalam mediasi pada malam itu juga sudah diadakan titik temu dan Kepala Desa Ngujung telah mengembalikan uang sewa lahan kas desa kepada penyewa secara langsung dalam mediasi malam itu. Tanah kas desa ini mekanismenya kan diatur di dalam Permendagri 1 2016 bahwa ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Karena ada beberapa tahapan yang tidak dilalui, maka kita rekomendasi kita untuk mengembalikan dulu. Prosesnya supaya tidak berlarut-larut dikembalikan dulu, kemudian diulang dari nol. Silahkan pemerintah desa mengajukan, karena mekanismenya kan harus dengan perdes, mengajukan draft perdesnya tentang penyewaan itu dibahas bersama dengan BPD, kemudian ditetapkan dalam bentuk perdes. Nah, maksimal penyewaan itu 3 tahun maksimal penyewaan, tapi monggo nanti di Ngujung berapa tahun, yang penting jangan melalui 3 tahun. Kemudian permasalahan ini sebetulnya kenapa sampai berlarut-larut sampai dengan tanggal 14, memang aduan yang dibuat BPD tembusan disampaikan ke kami itu tanggal 2 Juli. Nah, kami masih berproses. Pak Camat juga sebetulnya sudah melangkah. Pak Camat sudah melangkah tanggal 3 Juli, sudah difasilitasi. Nah, nampaknya memang kita mediasi malam ini, alhamdulillah ada titik temu untuk proses penyelesaiannya. Saya berharap pengelolaan tanah kas desa di Desa Ngujung untuk berikutnya tidak ada kendala seperti saat ini. Nah, ini pembelajaran buat kita semua. Ini saya minta kepada seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Magetan, saya mohon jangan gegabah dalam mensikapi melaksanakan ketentuan peraturan perundangan. Kita ini kan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, ada desa, kecamatan, kabupaten. Mari sama-sama kita bersinergi. Kalau ada hal yang tidak jelas, silahkan komunikasi secara berjenjang. Ada Pak Camat, ada kami. Jadi mekanisme inilah yang akan kita tegakkan. Harapan kami segala bentuk penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan itu jangan sampai terjadi hanya karena ketidaktahuan. Dan perlu dipahami bersama, dari 184 kepala desa yang kemarin terpilih ini, 70% adalah baru. Ini yang harus dipahami. 70% adalah kepala desa baru yang berasal dari berbagai macam latar belakang dan disiplin ilmu. Tiba-tiba beliau ini terpilih, kemudian harus memimpin jalannya pemerintahan di desa dengan sekian banyak aturan yang harus dipahami. Nah, pemahaman ini tentunya bertahap dan ini memang tugas bagi kami dalam sistem pemerintahan, bagaimana kita bersinergi antara kecamatan, kabupaten untuk memberikan pemahaman bersama. Ibarat anak, kami tidak ingin anak kami itu jatuh. Ya, kami sangat tidak ingin anak itu jatuh. Dan nyuwun tulung ke semuanya saja, mari saling mengingatkan. Yang diingatkan juga jangan sakit hati. Ya, dari siapapun kalau memang itu sifatnya untuk kebaikan, silakan didengarkan, ditindaklanjuti, segera direspon. Pak Bupati di beberapa kesempatan menyampaikan bagaimana caranya kita menjaga Magetan ini untuk kondusif seluruhnya.
Di tempat yang sama, Ketua BPD Desa Ngujung Imam Yudianto mengatakan, dari hasil rapat musyawarah ini bahwa mengedepankan kepentingan desa yang mana sewa itu harus segera dikembalikan, sehingga tanah kas desa bisa terselamatkan. Kemudian bisa dilakukan proses lelang secara prosedural sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dari hasil rapat ini tadi, dari hasil musyawarah, bahwa kami mengedepankan kepentingan desa, bahwa sewa itu harus segera dikembalikan. Jadi dipulihkan lagi ke nol lagi, sehingga tanah kas desa bisa terselamatkan dan kemudian bisa dilakukan proses lelang secara prosedural sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Adapun terkait dengan kesalahan kepala desa, terkait dengan beberapa proses-proses yang saya kira di sini ada kekeliruan secara hukum, baik itu secara hukum publik maupun hukum pidana, maka kami akan tetap melanjutkan proses ini sampai tuntas. Jadi kami menginginkan bahwa kesalahan ini tidak hanya diadili dalam sebuah forum musyawarah, akan tapi diselesaikan secara hukum, secara proporsional, dan di sini ada tegaknya keadilan dan kebenaran. Demikian. Ada proses mekanisme yang berlaku, ya. Terkait dengan hal ini tentunya nanti kita menunggu dari inspektorat dulu. Jadi inspektorat akan melakukan pembuktian apakah kepala desa benar-benar melakukan kesalahan atau tidak melakukan kesalahan. Sehingga dari situ nanti akan menjadi dasar bagi kami untuk melanjutkan kepada tahap berikutnya. Di kesempatan yang sama, Kepala Desa Ngujung Prasetyo mengatakan pihaknya pribadi meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya. Hal ini terjadi karena pihaknya tidak paham mekanisme lelang kas desa. Dan di kesempatan malam itu juga pihaknya mengembalikan uang sewa yang tidak melalui mekanisme aturan yang ada. Sudah selesai dan sudah dikembalikan secara langsung kepada penyewa. Ya, alhamdulillah untuk pengembalian ke penyewa alhamdulillah sudah selesai, sudah clear, sudah deal. Ya, akan mengadakan lelang terbuka. Terus pembentukan panitia lelang baru mengadakan lelang. Kedepannya ya semoga atas kesalahan saya ya bisa bersinergi lagi, bekerja sama lagi. Ini hanya saya kira miskomunikasi saja. Dengan pemerintahan baru saya tidak tahu soal peraturan dan bagaimana. Aryo, Trans TV mengabarkan.